Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan updatean energi berkelanjutan asmara cinta segitiga untuk tertanggal 1 hingga 15 Januari 2023 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius. Dua kali tarikan kartu tarot ya, seperti biasa. Yang pertama membaca Aquarius dengan pasangan sah, kemudian membaca Aquarius dengan selingkuhannya. Namun sebelum memulai, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung situasi antara Capricorn dulu ya dengan pasangan sahnya memasuki 2023 1 hingga 15 Januari. Two of Wands ada di sana. Kemudian di situ ada kartu. Iya. Baik. Oke. Jadi kalau mari rasa hubungan ini tuh dianggap oleh Aquarius tuh dengan pasangan sah hubungan yang mau nggak mau hubungan ini tuh harus ada gitu ya. Seneng nggak seneng hubungan ini tuh harus ada. Diperdulikan atau tidak diperdulikan hubungan ini tuh tetap ada gitu lah ya. Mungkin beberapa dari Aquarius dia bisa kayak nganggep bahwa terlalu banyak kekacauan dalam relationship ini. Entah karena dia tidak menemukan bahwa ada kecocokan di antara mereka berdua kah gitu ya. Ada ketidakpuasan di sana gitu loh. Jadi setiap melihat pasangan bikin dia tuh kayak ngerasa gregetan. Ya. Bikin dia itu ngerasa dia seperti terbakar gitu loh. Ada aja keliru dari pasangan ini. Ada saja salah dari si pasangan ini yang sulit banget sesungguhnya ditoleransi sama Aquarius gitu loh. Entah ini kesabaran yang kurang, tapi dibilang pun kesabaran yang kurang kok yo masih mau ada di sini gitu ya. Jadi hubungan ini tuh pasti tetap ada gitu ya. Hanya saja koneksi keduanya boleh jadi tidak terlalu banyak di situ argumentasi gitu ya. Namun kenyamanan, kedamaian gitu ya, terasa dicintai dan mampu mencintai. Jangan-jangan yang ini nih yang tidak ditemukan oleh Aquarius dari pasangan sah gitu ya. Saya rasa kalaupun misalnya ya pasangan ini minta biar berpisah, karena kan di sini kan ceritanya Aquarius nih yang berbagi hati. Sebenarnya kan dia kan udah punya hubungan di tempat lain gitu ya. Tapi kalaupun si pasangan ini memilih untuk berpisah, saya rasa Aquarius ini sesungguhnya itu tidak mampu gitu ya. Dia pun enggak berani juga ini kalau mari lihat jalan sendiri gitu. Entah karena pertimbangan apa yang ada di sana. Meninggalkan sulit, menjalani berat. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini kayak yang memaksakan diri. Serba terpaksa ini nanti.
kalaupun misalnya Aquarius suatu saat memilih atau dalam waktu dekat ini untuk beberapa dari kaum Aquarius memilih untuk meninggalkan hubungan dengan pasangan sah, itu bukan perkara yang mudah bagi dia. Makanya ngejalanin susah, berpisah sulit. Karena sesungguhnya sih gini ya, kalau dicari-cari banyaknya negatif dari hubungan ini, iya banyak. Tapi tidakkah mampu ditemukan hal-hal nilai-nilai baiknya, ya positif atau nilai-nilai baiknya? Sebenarnya pasti dapat gitu loh. Ya di sana. Jangan-jangan model komunikasi di sini yang ndak oke gitu ya. Jangan-jangan beberapa dari kaum Aquarius ini ketika dengan pasangan sah lebih banyak diam. Jangan-jangan lebih banyak mendem. Jadi namanya sudah banyak tumpukan di sana. Ndak yang belak-belakan aja ngomong gitu ya. Memang mungkin hal-hal sepele, tapi hal-hal sepele ini tuh kalau udah hubungan sekian tahun, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya kan. Nah akhirnya ya capek sendiri gitu loh. Nah jangan-jangan memang selama ini tuh coba untuk memahami, coba untuk mengerti, tapi tetap ada penolakan ego di sana. Semua kita punya ego gitu ya. Bolak-balik kena ego ini. Gitu. Tapi walaupun kena ego ini diam gitu ya, memilih tetap ada, mempertahankan hubungan ini. Yuk jangan-jangan ya seperti itu modelannya. Nah gitu ya. Bisa juga di sini tuh kayak nerima, sebenarnya mau pergi, tapi kayak nerima ancaman dari pasangan sah. Gitu ya. Ketika diancam oleh pasangan sah, misalnya gini, kalau kita pisah, harta gono gini lebih banyak untuk aku, misalnya gitu ya contoh. Kalau kita pisah, jangan harap kamu bisa jumpa sama anak-anak, misalnya ke gitu. Kalau kita pisah, bayar utangmu gitu ya, nah, misalnya itu ya contoh. Waduh, ini kan takut nih jadinya. Alah iya ya, gitu. Susah juga nih ya, gitulah. Waduh, nggak ketemu sama anak-anak. Sakit takut tuh kalau nggak ketemu sama anak-anak. Nah, ada pertimbangan-pertimbangannya ke arah sana. Gitu. Ada gentar-gentarnya juga. Mau mengiyakan, padahal itu adalah, misalnya gini, kalau berpisah, mengiyakan perpisahan, gitu ya, padahal itu adalah sebuah kemerdekaan bagi Aquarius. Tapi ternyata ada konsekuensi lain yang mengikuti di sana. Nah, konsekuensi inilah yang bikin Aquarius itu ngerasa berat gitu. Andaikannya berpisah tapi tidak dapat konsekuensi buntut-buntutnya kayak gimana tuh lebih enak gitu. Nah, di sana ya energi Aquariusnya. Kalau pasangan sahnya Aquarius ini, kalau mari lihat sih orang-orang yang kayaknya cenderung kurang main secara emosional gitu ya. Ini energi pasangannya Aquarius ini tuh nampaknya lebih Aquarius dari Aquarius gitu. Jangan-jangan ini memang datangnya dari Gemini gitu ya, dari Libra gitu ya. Jadi orang-orang yang lebih pakai permainan mental di situ. Jadi dia bisa aja nih, memang dia yang lebih banyak punya andil dalam hubungan. Dia yang lebih banyak bikin peraturan. Dia yang lebih banyak mengambil keputusan. Dia yang lebih sering menyetir relationship ini. Gitu. Jadi haknya Aquarius sebagai pemain juga dalam hubungan bisa hilang gara-gara pasangan. Gitu. Entah itu dia yang menyerahkan tanpa dia sadari apa yang sedang dia serahkan ini, atau memang dia tidak mampu, dia tidak punya energi gitu ya. Jadi ini kayak yang bos sama bawahan di sini dalam hubungan gitu loh. Jadi kayak institusi formal gimana gitu, kayak di kantor gitu ya. Ini bukan seperti hubungan partnership, tapi ini seperti hubungan yang si pasangan sah lebih banyak ngaturnya. Gitu ya.
Jadi si Aquarius ini bisa kayak yang dia nggak mampu menikmati kesantaian dalam relationship ini. Dia tidak mampu menjadi, atau dia tidak diperbolehkan menjadi diri dia sendiri aja dalam hubungan ini. Gitu. Ya. Jadi pasangan aja gitu ya, pasangan aja yang lebih kuat powernya di sini. Gitu. Dia bisa mempengaruhi Aquarius biar Aquarius ini tuh mau tunduk, mau manut sama dia. Gitu. Di sana ya. Jadi tidak mudah di sini ya. Ini pokoknya yang kalau mari tangkep untuk memasuki 2023 bagi Aquarius yang sedang berselingkuh menghadapi pasangan sah, ini seperti sedang menghadapi badai di tengah samudra. Mudah emosi dia nanti ngadapin pasangan. Mudah marah dia, mudah sedih dia. Gitu ya. Apalah macam-macam nama emosi itu nanti itu mudah datang ke Aquarius ini, bikin pikirannya nggak tenang, ya, hatinya nggak damai, kalut dia di sini. Pokoknya setiap pasangan sahnya ini bunyi, ini bisa atau mengambil keputusan, ini bisa dia memasuki stage stres di situ, stres banget, gitu ya. Kayak dia tidak berdaya menghadapi pasangan sah ini. Nah, seperti itu. Bisa dia nanti tuh kayak yang kacau banget ini ngadapin pasangan sah. Kacau banget. Nah, karena itu tadi ya, ada beberapa ini pasangan sah ini kalau mari lihat dia mau membolak-balik kehidupan relationship mereka. Gitu. Ini orangnya tegas ini kalau mari lihat ya. Tegas. Gitu. Kalau dia bilang dia mau pisah dari Aquarius, itu tidak ada drama, no drama di situ. No drama dia. Begitu dia bilang dia mau pisah, ya dia akan mengambil langkah pergi. Mau Aquarius ini menahan dia seperti apapun, dia di situ nggak akan peduli. Yang dia tahu adalah ini keputusan terbaik bagi dirinya dia. Tapi kalau orang ini memilih untuk tetap bersama dengan Aquarius, maka dia akan kontrol Aquarius ini. Harus begini, harus begitu. Kamu seneng nggak seneng, pokoknya aku akan mengambil langkah-langkah di sana. Bila perlu aku akan memaksa kamu untuk tetap ada, mempertahankan hubungan kita. Gitu modelnya dia ya. Tapi apa ini yang dia ambil? Iya, orang ini tuh dia tahu banget ini ya cara main yang baik dalam hubungan dengan Aquarius ini. Jadi no drama lah, modelnya ini no drama, gitu. Ya, yang manapun langkah yang dia pilih tetap bersama Aquarius ataupun tidak, ketika dia sudah bilang atau mengambil keputusan, maka keputusan itu tuh nggak akan bisa diganggu gugat sama Aquarius. Mau lari pun Aquarius ke ujung dunia mana, kalau dia bilang dia masih ingin dengan Aquarius, maka dia akan bisa menemukan Aquarius, bahkan bila perlu dia ikat ini Aquarius, gitu ya, biar tetap ada dalam relationship mereka. Tapi begitu dia bilang tidak, karena ini mari lihat udah berapa lama ini ya, nampaknya dari bulan 7 kah, bulan 8 kah, ini sudah mulai memikirkan tentang hubungan dengan Aquarius. Nah, masuk Januari ini ada keputusan di sini. Kalau dia bilang dia mau mengakhiri dengan Aquarius, maka tidak ada tedeng aling-aling. Straight to the point, putus. Kita bubar, kita pisah di situ. Ya, ada perubahan dalam kehidupan antara dia dengan Aquarius yang akan dia lakukan. Berubah di situ. Ikatan bisa lepas di situ, gitu ya. Ikatan antara hubungan mereka ini bisa lepas. Dia yang lebih memilih untuk melepaskan diri di sana,
gitu ya. Atau setidaknya dia akan membawa fokusnya dia ke tempat yang lain, bukan dalam hubungan dengan Aquarius, tapi ke tempat lain gitu. Oke, baik ya. Dalam pembacaan antara Aquarius dengan pasangan sah, hadir energi dari Virgo di situ, Pisces hadir, Sagittarius hadir, kemudian ada energi dari Aquarius di sana, Gemini di situ hadir, kemudian ada energi dari Cancer ya. Oke, baik. Aries juga di sini tuh ada. Oke, bagus ya. Kita tinggalkan Aquarius dengan pasangan sah, masuk kita ke Aquarius dengan selingkuhannya yang akan mereka hadapi 1 hingga 15 Januari 2023 adalah Seven of Wands reversal di situ. Ada energi dari The Star terbalik. Iya. No, tak ada cinta, tak mengharapkan cinta, tak mau menumbuhkan cinta. Gitu ya, ini energi dari pasangan selingkuhan Aquariusnya ya. Bahkan di sini bisa dia terlalu takut untuk berharap adanya kemungkinan baik antara mereka berdua, antara dia dengan Aquariusnya ini. Takut dia justru gitu. Jadi dia tidak sibuk-sibuk gitu ya, mau berharap gimana gitu ya, berharap yang baik-baik tentu saja itu ya, antara hubungan mereka. Bisa dia kayak yang aku nggak kamu cintai kok, atau dia bisa menemukan aku ternyata tak cintanya sama kamu gitu ya. Nah di sana tak ada rasa-rasa di sini gitu, ternyata tak ada rasa-rasa gitu ya. Jadi kayak pasangannya Aquarius ini sesungguhnya kalau mari lihat ya, ini bisa hubungannya dibilang iseng sih enggak juga gitu ya. Dibilang dia iseng-iseng enggak juga. Hanya saja ketika ngelakonin hubungan ini tuh enggak kena aja. Enggak oke aja gitu loh. Dia enggak bisa kayak yang ngikutin energi Aquarius ini. Dan dia ini kan orangnya tipe-tipe orang yang kalau mari lihat sih, iyalah mungkin beberapa waktu dia bisa berharap ke orang yang salah, tapi masuk 2023 dia bisa sadar, alah kok aku mau ya di hubungan ini ya gitu, kok aku mau ya dengan Aquarius ini ya sana. Aku pakailah freedom to choose-nya aku pilih aja lah, aku pergi gitu ya, aku nggak mau bertahan. Terlalu banyak tuntutan katanya. Terlalu banyak tuntutan, sementara ekspektasi aku sendiri dari Aquarius nggak dapet kok gitu. Dia nuntut aku, tapi ekspektasi aku terhadap dia, maunya aku dari dia enggak juga aku dapat katanya gitu ya. Terus ngapain aku capek-capek lah, laki orang aja pun, atau istri orang aja pun, alah pacar orang aja pun, misalnya kayak gitu. Kalau dia tahu ya bahwa dia sedang diselingkuhin gitu ya, atau tiba-tiba dia tahu, ternyata Aquarius ini udah punya pasangan toh, aku ditipu gitu ya. Udahlah, nggak bisa aku dengan hubungan yang seperti ini tuh, aku nggak bisa, aku nggak mau, aku tahu value dirinya aku. Lu banyak laki-laki, banyak perempuan di luar sana, ngapain aku tahan-tahanin gitu ya. Jadi kayak yang pesona gitu ya, atau apa tuh namanya ya, ketika dia melihat hubungan ini, kan biasa kita tuh yang ngelihat hubungan yang jangan-jangan aku dengan dia tuh bakal bisa punya kehidupan yang lebih baik, aku bisa begini, aku bisa begitu, gambar-gambar yang indah-indah gitu kan, kita ya biasa aja sebagai manusia. Tapi makin kesini kok kayaknya nggak ada kemungkinan ya, gambaran-gambaran imajinasi, mimpi-mimpiku kok kayaknya nggak bisa ya terpenuhi di hubungan ini gitu. Beberapa memaksakan untuk beberapa saat, tapi makin kesini kok kayaknya lebih enak bebas aja ya, ditemukan atau menemukan orang yang lain aja lah gitu. Atau mungkin tidak mencari pasangan, tapi udah aku jalan sendiri aja dengan dirinya aku gitu ya. Nggak ada bisa cinta yang aku berikan lagi ke Aquarius ini, nggak ada bisa gitu ya.
dia memasuki hubungan ini dan dia yang nanti memilih untuk meninggalkan hubungan ini. Gitu. Jadi memilih untuk bertahan terlalu sia-sia menurut selingkuhan Aquarius. Nggak cocok gitu ya, banyak nggak cocoknya, mungkin dari segi pemikiran kah gitu loh. Ternyata dari semua aspek lah ya, kalau Mari bilang ya, semua aspek lah, sehingga kalaupun ada cinta yang pernah hadir dari dia untuk Aquarius, ya padam seiring berjalannya waktu gitu, makin padam di sini. Dia menemukan bahwa aku tidak cukup dicintai oleh Aquarius, atau diupayakan cinta itu tuh ndak tumbuh-tumbuh, ada kemudian layu ya, terus terlalu banyak perbedaan antara kami berdua. Aku carilah yang mana yang lebih gampang untuk bersatunya. Nah, gitu ya, kami jadi sahabat aja lah beberapa, atau close aja lah habis-habisan, nggak usah bersahabat, nggak usah silaturahmi gitu ya, ditutup aja lah. Toh dari dia aku nggak dapat apa-apa kok. Kalaupun kami bersahabat, justru jangan-jangan hubungan ini bisa jadi toksik, tak selamati aja dirinya kok gitu ya. Itu energi selingkuhannya Aquarius ini. Aquariusnya sendiri kalau Mari lihat ya, mondar-mandir ini bisa Aquarius ini dia obsesi nih ya, obsesi banget ini sama selingkuhan, ngejar habis selingkuhan gitu. Dikunci, Aquarius ini kayaknya pengen ngunci selingkuhan ini, kamu nggak bisa kemana-mana. Ada permainan arogan di sini, obsesi, posesif, ambisi, gitu ya. Cengkeram, ikat terus, gitu ya. Kejar terus, gitu. Harus dapet, dia harus milikku, gitu. Jangan-jangan di sini ada dari sisi seksualitas, gitu ya. Itu yang menjadi motif. Kalau uang ya, mungkin beberapa bagian kecil aja itu. Tapi kayaknya bisa dapetin selingkuhan ini tuh kayak dapet seluruh dunia, dapat trofi dari apalah gitu ya. Ada ego di situ, ada terbakar di situ keinginan untuk kamu mencaplok jiwa seseorang gitu. Ini bisa energinya Aquarius ini mondar-mandir di hidup selingkuhan. Dan itu yang bisa aja bikin selingkuhan ini tuh menilai Aquarius ini tuh jadinya berkurang gitu lah. Bisa aja tadi di awal itu, kamu keren Aquarius, aku bersyukur kamu hadir dalam hidupnya aku. Tapi makin kesini pemarah, mondar-mandir, sak karepe dhewe gitu ya. Atau aku dilarang-larang terus nih gitu. Jadi akhirnya turun nilai Aquarius di mata selingkuhan gitu. Kamu terlalu kasar gitu ya. Atau ternyata kamu tuh banyak selingkuhannya ya Aquarius ya. Nah di sana. Karena ini energi Aquarius yang Mari tangkap hari ini tuh memang kayak energi orang-orang yang orang-orang yang percaya diri gitu ya. Ini orang-orang yang memang senang mendominasi gitu loh. Ini orang-orang yang kalau dia mau apa, dia harus dapat. Walaupun itu yang tidak baik untuk dirinya. Tapi tidak peduli gitu loh. Mauku ini, maka harus aku dapat gini gitu ya. Makanya banyak aturan bisa di sana. Ini lonjakan yang
panas gitu ya, energi yang panas di dalam diri. Nah itu dia nanti gambaran Aquarius ke selingkuhan. Kalau selingkuhan ini mau lari, mau pergi, dipepet ini pasti sama Aquarius. Nggak akan bisa dikasih bernafas ini. Mesti balik, gitu ya. Mesti balik. Kalau yang ini jelas banget energi Aquarius. Tadi energi Aquarius dengan pasangan sahnya, entah kayak gimana-mana itu ya. Tapi kalau dengan yang ini, itu udah pasti di sini. Udah pasti. Jelas sekali bahwa orang ini ya, selingkuhan itu tuh mesti dikunci gitu, mesti menjadi salah satu trofi bagi Aquariusnya. Kalau tahu dia ini pasangan mau kabur dari dia ya, selingkuhan ini mau kabur dari dia, dikejar, asik dia rasa itu. Semangat dia, ya, larilah. Kau lari akan aku kejar kamu. Masuk lubang semut, tak kejar gitu. Gitu ya. Kamu kepunyaanku soalnya. Gitu. Kamu kepunyaanku. Kamu kepemilikan, ya. Ya. Jadi ini selingkuhan ini dianggap sebagai kepemilikan. Gitu. Tertantang. Kamu nantang aku. Mau main kejar tangkap nih. Hayo. Tak jabani kamu gitu ya. Tak jabanin kamu. Larilah. Seneng aku kalau kamu kabur-kaburan kayak gini. Gitu ya. Jadi di sini antara tertantang, antara kemarahan, kemudian di situ ada lonjakan seksual. Itu nanti yang menjadi gambaran Aquarius. Gitu ya, seksual gitu. Kok makin jauh ini si selingkuhan, dia makin kelihatan menarik ya, gitulah. Kelaki-lakiannya di situ keluar. Bukan kelaki-lakian, kemaskulinannya dia di situ keluar. Walaupun dia wanita ya, Aquariusnya wanita, kita itu kan pria, wanita itu tetap ada maskulin dan feminim tuh ada. Ini energi maskulin akan tertoel di sini. Makanya hajar terus, lari, kejar gitu ya. Kamu lari, aku kejar kamu. Semangat banget di sini. Semangat gitu. Gombal kah gitu ya. Ngerayu gitu. Memaksa. Bisa itu ya, nanti jadi gambaran Aquarius. Baik ya. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces di situ, hadir Gemini, hadir energi dari Leo. Leo ini ya tertantang ya. Api semangat untuk bisa memiliki itu sangat kuat sekali. Ini bisa yang dia misalnya ya, kamu kok kasar banget sih sama aku, kata selingkuhan. Kamu yang mancing aku seperti ini. Gitu ya. Ada energi dari Capricorn di sini. Kemudian ada energi dari Aquarius. Kemudian Pisces, Scorpio, Cancer, hadir energi dari Sagittarius di sana. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.